بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فاستمعوا إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى إن الله لا يحب الظالمين. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang Allah muliakan ini, di hari yang Allah berkahi ini, khatib berwasiat kepada kaum muslimin semua sebuah wasiatut taqwa. Ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan segala perintah Allah, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, dan jauhkan perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasul, dan berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah, dan jauhkanlah perkara-perkara yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mendengarkan kata-kata kezaliman. Kezaliman merupakan bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa kita. Maka orang tahu ibadallah, tatkala kita sebutkan kezaliman, disebutkan orang zalim, disebutkan orang yang dizalimi. Karena ibadallah ini istilah bukanlah baru dalam kehidupan kita. Akan tetapi kaum muslimin, walaupun orang menyadari bahawa kezaliman adalah perbuatan yang dilarang, akan tetapi kita adalah orang yang berpotensi untuk melakukan kezaliman tersebut. Siapapun kita, maka kita memiliki sebuah potensi untuk berbuat sebuah kezaliman. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah sering mengingatkan di dalam Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah mengingatkan umat manusia ini agar menjauhkan perbuatan zalim ini. Siapapun kita ibadallah, apalagi kita adalah orang yang memiliki pangkat kekuasaan jabatan, sehingga kita melakukan kezaliman kepada orang-orang yang ada di bawah kita. Kita adalah orang kaya, kita memiliki kemampuan finansial yang luar biasa. Maka terkadang ibadallah kekayaan itulah menyebabkan seseorang menjadi zalim kepada orang yang kekayaannya sedikit. Orang kaya mereka zalim terhadap orang-orang miskin. Orang kuat mereka zalim terhadap orang-orang lemah. Kita adalah para suami, juga memiliki potensi untuk melakukan kezaliman. Berapa banyak ibadallah suami-suami yang menzalimi istrinya. Begitu juga sebaliknya ibadallah, seorang istri juga melakukan kezaliman kepada suaminya. Maka ini adalah perbuatan yang dilarang oleh agama kita. Innallaha la yuhibbuz zalimin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang melakukan kezaliman. Apa sebenarnya kezaliman itu ibadallah? Karena pada saat sekarang ini banyak orang berteriak bahwa mereka dizalimi, akan tetapi mereka bukanlah sebagai orang yang dizalimi. Mereka mengatakan bahwa mereka dianiaya, mereka diintimidasi, mereka dijelek-jelekkan dan segala macamnya. Hak mereka diambil, mereka tidak tenang.
Akan tetapi ibadallah, yang lebih parahnya daripada orang yang sekedar melakukan kezaliman, mereka adalah orang-orang yang sebenarnya mereka adalah orang yang dizalimi, akan tetapi mereka mengatakan bahawa mereka dizalimi. Mereka lah pelaku kezaliman, akan tetapi mereka mengatakan bahawa mereka dizalimi. Mereka adalah orang yang menganiaya orang lain, akan tetapi mereka mengatakan tatkala orang membalas perbuatan mereka, kami dizalimi sehingga kami membela diri. Ibadallah, para ulama sudah mengatakan bahawa zalim itu adalah sebuah perbuatan yang melampaui batasan yang sudah ditetapkan oleh syariat. Zalim adalah sebuah perbuatan yang berpaling dari keadilan. Tatkala seseorang sudah melakukan sebuah kezaliman, berarti dia berpaling dari sebuah keadilan. Dan kemudian ibadallah, zalim adalah perbuatan yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ketika seseorang melakukan kezaliman atas putusan mereka, maka mereka meletakkan sesuatu hal yang sebenarnya tidak di sana. Orang yang tidak bersalah dinyatakan bersalah. Itu adalah sebuah kezaliman. Orang yang bersalah akan tetapi dijauhkan dari kesalahannya, dibela-bela, padahal dia adalah orang yang sudah nyata-nyata kesalahannya. Bagaimana tidak ibadallah? Ketika seseorang dia sebenarnya tidak dalam posisi salah, maka dikatakan salah, apalagi dicari-cari kesalahannya, maka ini adalah sebuah kezaliman. Allah tidak suka, Allah membenci kezaliman. Makanya ibadallah, zalim adalah perkara yang sangat luar biasa, sangat besar mudaratnya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar seseorang hamba takut dengan kezaliman. Para ulama mereka membagi zalim menjadi 3 macam. Zalim yang pertama katanya adalah az-zulmu la yughfar, kezaliman yang tidak akan pernah diampuni. Apa itu ibadallah? Sebuah kezaliman yang dilakukan seorang hamba terhadap Rabbnya sendiri. Sebuah kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala, la yughfar, yaitu perbuatan yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diampuni oleh Allah. Apa bentuknya kezaliman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Asyirku billah, yaitu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, mencarikan andada ataupun tandingan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dan inilah kezaliman yang pertama, la yukfar, tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ibadallah, az-zulmu la yutrak, sebuah kezaliman yang tidak akan dibiarkan begitu saja. Kenapa tidak dibiarkan? Karena akan dituntut balik, karena akan diperkarakan kembali. Apa itu ibadallah? Yaitu zalimnya seseorang kepada orang lain. Ini perkara tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu saja. Akan dituntut, akan digelar sidangnya nantinya. Kemudian yang ketiga ibadallah, az-zulmu yughfar wa lam yutlab, sebuah kezaliman yang diampuni, dimaafkan, dibiarkan begitu saja dan tidak akan dituntut sama sekali. Apa itu? Zalimnya seseorang kepada dirinya sendiri. Ada orang dia zalim dengan dirinya sendiri. Mungkin ditahan-tahannya makannya, mungkin dia makan memilih-milih. Dia tidak mau makan makanan mewah, dia tidak mau makan makanan yang banyak.
dia memakai pakaian seadanya, apa adanya, maka ini adalah orang ibadallah, dia zalim dengan dirinya sendiri, akan tetapi tidak akan dituntut nantinya. Ibadallah, agama kita adalah agama yang sangat memperhatikan persoalan hak-hak pemeluknya. Islam adalah agama yang menjaga hak-hak pemeluknya. Maka tatkala seseorang mengucapkan lafaz syahadat, maka haramlah baginya darahnya, haramlah atasnya hartanya. Artinya apa ibadallah? Tidak bisa diambil oleh orang semena-mena, tidak bisa diambil oleh orang tanpa ridha dari dirinya. Zalim terhadap manusia, inilah zalim yang tidak akan pernah dibiarkan. Di dalam Islam ibadallah, semua hak-hak yang menjadi milik seseorang, maka itu adalah miliknya, dan kita tidak bisa merampasnya begitu saja. Jangankan lagi persoalan yang besar, persoalan yang berat, darah kaum muslimin misalnya. Jangankan persoalan darah lagi ibadallah, persoalan keringat saja dijaga. Keringat ibadallah dilindungi oleh Islam. Lupakah kita apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bayarkanlah upah buruhmu sebelum keringatnya kering. Bayangkan ya ibadallah, keringat saja dihargai, apalagi darah yang mahal. Lupakah kita apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang mati syahid dan dia mendapatkan keutamaan? Apa kata Rasulullah? Yughfaru lisyahid kullu zamb. Diampuni bagi orang yang mati syahid segala bentuk dosa-dosanya. Dia tidak solat selama ini, dia tidak puasa selama ini, dia minum minuman keras selama ini, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah menyembah Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Illa dain, akan tetapi meninggalnya, wafatnya orang dalam keadaan syahid tidak menyebabkan hutangnya lunas. Bayangkan ibadallah, kenapa hutang tidak lunas gara-gara mati syahid ini? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan hak-hak hambanya kembali kepada hambanya tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengembalikan hak yang menjadi milik. Siapa orang yang berhutang, maka dia harus membayar hutangnya sebelum ajalnya datang. Ibadallah, begitu Islam menjaga kehormatan pemeluknya. Begitulah Islam menjaga umatnya dari segala bentuk kezaliman. Dan ingat ibadallah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, siapa di antara kalian yang melakukan kezaliman apapun bentuknya kepada saudaranya, falyatahallal, maka hendaklah dia minta penghalalan sebelum datangnya hari di mana hari itu, kata Rasulullah, la dinar wala dirham. Tidak ada lagi gunanya harta, tidak ada lagi gunanya dinar dan dirham, tidak ada lagi gunanya dolar dan rupiah. Maka orang-orang yang zalim, dia akan didatangi oleh orang-orang yang dizalimi dan kemudian diperkarakan dan kemudian dituntut. Maka apa akibat bagi orang yang zalim ibadallah? Maka dia akan memikul dosa orang lain, dosa orang yang dia zalimi. Sebelumnya ibadallah, sebelum dia memikul dosa orang yang dia zalimi, maka dia memberikan segala bentuk kebaikan yang dia miliki kepada orang yang dizalimi sesuai dengan kadar kezalimannya. Itu bahayanya ibadallah. Makanya ini yang diingatkan oleh Rasulullah, orang-orang yang muflis. Siapa itu?
Orang-orang yang datang pada hari kiamat membawa amalan yang begitu besar, tatkala dihisab, tatkala disidang, tatkala ditimbang, ternyata ibadallah dia didapati pada dirinya membawa dosa yang begitu banyak terhadap orang lain. Maka satu persatu amalannya diambil. Maka itulah balasan orang-orang yang zalim. Kebaikan-kebaikan mereka akan diambil satu persatu. Tatkala kebaikan itu sudah habis, maka dia memikul segala bentuk keburukan dari orang tadi, dari orang yang dizalimi. Maka dia akan diminta, maka dia akan memikul dosa orang yang dia zalimi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, jangan sampai menjadi orang-orang yang muflis. Siapa itu orang yang muflis? Seperti yang kita sebutkan tadi, datang dengan membawa amalan yang begitu besar, akan tetapi ternyata banyak hutang kepada orang lain. Hutang ucapan, hutang perkataan, hutang aniaya, hutang zalim kepada orang lain. Ibadallah, jangankan dengan kaum muslimin, dengan orang kafir saja kita tidak boleh melakukan kezaliman. Ada orang kafir dan dia tidak mengganggu umat Islam, dia hanya kafir dengan sendirinya tanpa mengusik umat Islam, maka kita dilarang untuk mengganggu orang kafir tadi. Dan bukan hanya dengan manusia saja ibadallah, dengan hewan pun kita akan dituntut nantinya tatkala kita melakukan kezaliman kepadanya. Lupakah kita ibadallah tentang sebuah kisah seorang wanita ahli ibadah di zaman Bani Israel. Wanita yang ahli ibadah, siang hari berpuasa, di malam hari melakukan qiyamul lail. Akan tetapi dia melakukan satu kesalahan. Dia mengurung kucing. Kucing tadi tidak diberi makan dan matilah kucing tadi. Maka Rasulullah mengatakan, hiya finnar, dia di dalam neraka. Ibnu Rajab Al-Hambali mengingatkan bahawa zalim ini dilarang. Zalim ini adalah perbuatan yang haram, dan bisa jadi zalim ini adalah berupa zalim pada diri seseorang, baik itu darah seseorang. Dan ini adalah perkara yang berat, karena Rasulullah ingatkan, awwalu ma yuqda bainan nas fid dima', perkara yang akan dituntut digelar nantinya pertama sekali adalah persoalan darah. Begitu juga dengan orang yang suka menzalimi orang lain, mengazab orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibuna an-nasa fid dunya. Allah Subhanahu wa taala akan mengazab orang-orang yang mengazab manusia di dunia. Jangankan lagi persoalan darah seseorang, persoalan diri seseorang, harta seseorang juga tidak bisa diambil sembarangan ibadallah. Harta seseorang tidak bisa kita rampas begitu saja. Tanah seseorang tidak bisa begitu saja kita rampas. Apa yang sudah menjadi hak milik seseorang, maka itu adalah hak miliknya, dan kita tidak bisa merampas dengan seenaknya begitu saja. Ibadallah, jangankan persoalan itu lagi, harga diri, nama baik seseorang saja ibadallah dijaga di dalam Islam. Suatu ketika Ibnu Abbas makan dan kemudian seseorang menghidangkan makanan kepada Ibnu Abbas, lalu lewatlah seorang wanita dan disorakkan atau dipanggil oleh orang yang mengasih makan kepada Ibnu Abbas, ya zaniyah, wahai wanita pezina. Maka Ibnu Abbas pun mengatakan kepada orang tadi, wahai fulan, kalau seandainya wanita itu tidak seperti yang engkau katakan, maka kalau seandainya di dunia dia tidak bisa memberikan hukuman kepadamu, maka di akhirat dia akan bisa memberikan hukuman kepadamu. Kenapa? Karena sudah menuduh seorang wanita baik-baik sebagai seorang wanita pezina. Begitu juga dengan kata-kata lain.
Dikatakan seseorang itu adalah orang yang sesat, dikatakan orang tadi adalah orang yang radikal, dikatakan orang tadi adalah orang yang fundamentalis, dikatakan orang-orang tadi adalah orang yang menyimpang dari agama ini, padahal mereka adalah orang yang menegakkan sunnah, padahal mereka adalah orang yang menegakkan syariah di negeri mereka sendiri. Maka tuduhan-tuduhan seperti ini akan diminta pertanggungjawaban nantinya. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kezaliman. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.